Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aini dari Prodi Akuntansi nomor MPM 210404020014. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ludovicus Bumanswadu dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, materi pertama yang akan saya bahas adalah materi tentang identitas nasional. Apakah itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Identitas nasional bangsa Indonesia contohnya yaitu bahasa nasional, lagu nasional, kebudayaan, dasar negara, dan lain sebagainya. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Lalu, apakah negara lain boleh mengklaim kebudayaan bangsa Indonesia? Tentu saja tidak boleh, karena sudah diatur oleh sebuah lembaga dunia bahwa setiap warga negara mempunyai ragam budaya yang berbeda dan dilindungi oleh PBB. Apabila ada yang mencuri budaya itu, namanya tidak menghargai negara yang terlebih dahulu memiliki kebudayaan tersebut, dan negara tersebut bisa mendapatkan pelanggaran oleh lembaga dunia dalam naungan PBB. Indonesia pernah mengalaminya, yaitu dahulu negara Malaysia pernah mengklaim bahwa kebudayaan Reok Ponorogo berasal dari Malaysia. Namun Indonesia kembali bisa mengambilnya karena memang budaya tersebut merupakan budaya asli Indonesia yang berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Materi kedua yang akan saya bahas dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu pengaruh ketimpangan sosial bagi integrasi bangsa. Ketimpangan sosial di Indonesia masih sangat sering terjadi di masyarakat kita. Menurut saya, pengaruhnya bagi integrasi bangsa yaitu ketimpangan sosial merupakan kondisi adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Meskipun manusia sering dianggap sebagai makhluk sosial, ada kecenderungan untuk saling mengalahkan. Ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia terlihat sangat mencolok, terlebih lagi yang terdapat di kota-kota besar. Kondisi seperti ini seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Ketimpangan sosial yang terjadi diakibatkan oleh pembangunan yang kurang merata, pemberian fasilitas yang kurang memadai, dan masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi kendala. Pengaruhnya bagi integrasi bangsa yaitu kepercayaan masyarakat kalangan bawah pada pemerintah berkurang karena masyarakat menganggap pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah ketimpangan tersebut, atau masyarakat menganggap pemerintah tidak serius dalam menjalankan tugasnya untuk membangun Indonesia lebih maju. Kemudian materi ketiga yang akan saya sampaikan adalah nilai norma dan konstitusional. Dapatkah kita samakan bahwa semua peraturan adalah konstitusi? Dan mengapa alasannya? Norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan suatu alasan tertentu, tidak boleh disamakan konstitusi itu adalah undang-undang dasar yang disusun berdasarkan nilai-nilai filosofi, sosiologis, dan yuridis. Konstitusi menjadi dasar lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan itu lebih bersifat kontemporer dan insidentil, hanya sekedar untuk merespon fenomena atau masalah tertentu saja. Lalu, apakah semua negara memiliki konstitusi? Ya, setiap negara memiliki konstitusi, tetapi tidak dengan negara yang memiliki undang-undang dasar.
Tetapi bahwasannya setiap negara memiliki konstitusi, namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar seperti negara Inggris yang tidak mempunyai konstitusi. Namun, bukan berarti Inggris tidak mempunyai konstitusi. Konstitusi di negara Inggris terdiri dari berbagai prinsip dan aturan dasar yang berkembang selama sejarah bangsa Inggris. Sekian penjelasan tentang materi pendidikan kewarganegaraan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.